Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini hadir kembali kita di majelis yang mulia. Tentu tidak karena kekuatan kita, keinginan kita semata, tetapi ini memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang pengen ngaji, punya kekuatan untuk jalan, tapi tidak semuanya kemudian ditakdir untuk bisa hadir di majelis ilmu. Oleh karenanya hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah. Kenapa bulannya Rasulullah? Para ulama menjelaskan karena di bulan Sya'ban ini, seperti bulan sekarang, itu Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat turun di bulan Sya'ban, bulan seperti ini, bulan menjelang Ramadan. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan bahwa di bulan ini kalau bisa kita ini memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum kita melanjutkan kajian, kita sholawat dulu tibil qulub sekali, ngalap berkah perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina syahru Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan kata Rasulullah adalah bulannya umatku, bulannya kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih pada surat Al-Ahzab. Sekarang ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh taqulu lilladzina wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi
wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas. Di ayat yang ke-37 ini masih ada munasabah atau kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu masih menceritakan tentang bagaimana seorang ini harus betul-betul taat kepada apa yang menjadi keputusannya Rasulullah, apa yang menjadi pilihannya Rasulullah, apa yang menjadi contoh teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang kemarin itu Allah sampaikan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyarah min amrihim. Tidaklah elok dan tidaklah pas atau tidak dibolehkan bagi orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, iza qadallahu wa rasuluh, ketika Allah dan Rasulnya itu telah menetapkan satu pilihan, satu keputusan, kemudian kita memilih yang lain. Ini rasanya tidak elok. Wong sudah dipilihkan Allah, sudah dipilihkan Rasulullah, kok kita mencari pilihan-pilihan yang lain. Ayat ini turun berkaitan ketika Zainab bin Jahsy itu diminta atau dikhitbah Rasulullah SAW untuk anak angkat beliau yang namanya Zaid. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah dulu maulanya Rasulullah atau budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimerdekakan oleh istri beliau yaitu Khadijah, kemudian disuruh untuk mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dewasa kemudian mau dinikahkan dengan Zainab bin Jahsy. Nah, Zainab ini dikiranya dikhitbah untuk Rasulullah, padahal dikhitbah ini untuk Zaid. Makanya kemudian Zainab menolak. Nah, ini makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah memutuskan memilih, maka seyogianya kemudian jangan ditolak. Karena apa? Ini yang memilihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil kemudian Zainab akhirnya menyetujui dan menerima, akhirnya dinikah oleh Zaid sebagai istrinya Zaid yang dulu menjadi budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini juga sebetulnya maknanya luas. Apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah, pilihan Allah, hukum-hukumnya Allah, contoh dan teladan Rasulullah, rasanya tidak elok kemudian kita mengidolakan selain Rasulullah. Kita mencontoh selain Rasulullah, rasanya tidak elok. Makanya diingatkan oleh Allah, maka li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluh amran ayyakuna lahumul khiyarah. Jadi janganlah kalian mengambil selain dari apa yang sudah diputuskan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi iz taqulu, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lillazina an'amallah, kepada orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah ketika Nabi berbicara dengan Zaid, yang Zaid itu sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yaitu apa? Diberikan hidayah, dia kemudian masuk Islam. Dia menjadi maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabdi kepada Rasulullah, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa an'amta alaihi, dan orang yang sudah engkau beri kenikmatan wahai Muhammad. Yaitu apa? Zaid diberikan kenikmatan oleh Rasulullah yang asalnya budak, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya, wahai Muhammad, ingatlah ketika kamu itu berbicara kepada Zaid, yang Zaid ini sudah diberikan nikmat Islam dan juga sudah diberikan nikmat dimerdekakan oleh engkau wahai Muhammad. Amsik alaika zaujaka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Zainab, maka perintahnya amsik alaika zaujak, jagalah istrimu, jagalah atasmu istrimu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awal pernikahannya Zaid dengan Zainab, diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, amsik alaika zaujak, jagalah istrimu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dalam perjalanan rumah tangganya Zaid dan Zainab ini ada friksi, ada pergolakan, ada ketidakcocokan. Karena memang dari awal ini Zainab merasa bahwa pengennya dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi menikahkan kepada Zaid. Wa tukhfi fi nafsika mallah mubdihi wa takhshan nas. Wa tukhfi, dan ingatlah ketika kamu Muhammad menyembunyikan fi nafsika di dalam diri kamu, mallahu mubdi, yang Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan atau menyatakannya. Wa takhshan nas, dan kamu takut kepada manusia. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada menaruh hati terhadap Zainab ini. Jadi ingin kemudian menikahi Zainab karena memang pernikahannya Zainab dengan Zaid ini ada masalah, ada ketidakcocokan, yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengen membantu atau pengen menikahi Zainab, tetapi Nabi tidak mau menyatakannya. Karena apa? Di sini disebutkan wa takhshan nas, khawatir terhadap manusia, khawatir terhadap bulian, olok-olokan, kok menikahi istri dari anak angkatnya sendiri. Ini juga menjadi dalil bahwasanya boleh seorang menikahi dari bekas istri anak angkatnya. Nyatanya Rasulullah SAW pernah menikahi Zainab, yang Zainab ini dulunya adalah istri Zaid, yang Zaid itu adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ini sudah menjadi ketetapannya Allah agar menjadi hukum. Andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diskenario Allah menikahi Zainab, maka tidak ada hukum atau mungkin juga larangan terhadap menikahi bekas istrinya dari anak angkat. Jadi memang segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebetulnya skenario Allah di dalam menetapkan hukum. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tufi fi nafsika mallahu mubdik. Dan engkau Muhammad itu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, ingin menikahi Zainab. Wa takshannas, yang kamu itu tidak mau mengungkapkan, tidak mau menyatakan karena khawatir terhadap manusia. Wallahu ahaqqu an taksha, wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala ahaqqu, lebih berhak, an taksha, untuk ditakuti. Jadi kata Allah, tidak usah khawatir, tidak usah takut terhadap bulian manusia, cacian orang, terhadap ketetapan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tidak mau melakukan satu perkara, yang perkara itu kadang-kadang di masyarakat itu tidak umum. Sehingga karena tidak umum takut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ahaqqu an taksha. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau Allah itu sudah menetapkan hukum, yaitu yang dipegang. Jangan kemudian rasa was-was, khawatir terhadap manusia yang berlebihan sehingga kita tidak bisa berlaku adil. Sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang memang Allah pilihkan terhadap kita, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di dalam surat yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya la yahillullah ma tidaklah, jangan, la tuharrimu ma ahallallah, janganlah la tuharrimu ma ahallallah, janganlah mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah, jangan menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal ya tetap halal, jangan dibikin haram, yang haram pun jangan cari-cari pembenaran supaya halal. Nah, ini ketetapan Allah di dalam masalah hukum. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, falamma qada Zaidun, maka ketika telah menyelesaikan urusannya Zaidun, yaitu Zaid, yang dimaksud adalah ketika Zaid ini telah selesai di dalam menceraikan istrinya yaitu Zainab, minha wataran, yaitu menceraikan Zainab, zawwajnakaha, maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwajnakaha, nikahilah Zainab itu. Jadi setelah selesai urusannya dengan Zaid, maka kemudian Zainab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Likaila yakuna, agar tidak ada 'alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, harajun, rasa keberatan. Jadi ini supaya menjadi contoh atau hukum bagi orang-orang yang beriman. Andai kata misalnya ada seorang anak angkat yang kemudian punya istri dan dicerai, maka boleh kemudian dinikahi oleh bapak angkatnya. Dan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan contoh. Dan pernikahan Zainab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam sirah, itu langsung yang menikahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan walinya, tidak dengan orang tuanya, dan tidak dengan saksinya. Ini khosois, khususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya Zainab ini pernah istilahnya dengan istri-istri Rasulullah SAW merasa bangga dengan mengatakan bahwasanya kalian wahai istri-istri Rasulullah yang lain itu dinikahkan dengan walinya, sementara aku ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung, dan ini khosais, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian untuk umatnya. Kalau untuk umatnya itu patokannya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah itu sah kecuali dengan walinya. Jadi nikah itu dianggap sah ketika dihadiri wali yang menikahkan walinya. Misalnya seorang perempuan mau nikah, maka walinya itu adalah bapaknya. Kalau tidak ada, maka saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada, mungkin bisa kakeknya, atau bisa kemudian paman laki-lakinya. Ini adalah wali. Kalau kemudian ada seorang yang nikah tanpa wali, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah dianggap itu sah kecuali dengan dihadiri adanya wali. Jadi ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar. Ini adalah rukunnya di dalam nikah. Jadi ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Kalau hanya mempelai laki-laki, nggak ada mempelai perempuannya, ya tidak sah. Misalnya kalau di YouTube, kalau kita melihat mendengar film-film, ada orang nikah, misalnya laki-laki nikah dengan boneka, atau perempuan nikah dengan boneka, atau dengan misalnya hewan atau tumbuhan atau bantal guling sekalipun. Jadi cari viral, cari pengen terkenal, menikahi bantal guling, menikahi boneka. Dan ini terjadi. Artinya pernikahan semacam ini tidak sah. Jelas karena apa? Karena tidak ada mempelai laki-laki atau tidak ada mempelai perempuannya. Maka wajib nikah itu harus ada laki-lakinya, harus ada perempuannya, harus ada walinya. Karena apa? Nabi telah bersabda tadi, la nikaha illa bi ghairi waliha fa nikahuha batil. Nikah yang tanpa wali, nikahnya menjadi batal. Maka harus dicari dulu walinya. Kalau kemudian walinya berhalangan, baru mengajukan kepada yang berwenang, yaitu dengan pengajuan wali hakim. Dan masalah wali ini juga harus diperhatikan. Misalnya ada orang nuwun sewu, dulu ketika hamil itu belum nikah, jadi nikah sudah hamil duluan. Maka bapak biologisnya yang menghamili ini secara hukum belum dianggap sebagai wali. Maka ketika yang dilahirkan itu anak perempuan, yang anak itu lahir atau hamil sebelum dia nikah, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali. Harus dicarikan walinya, biasanya menggunakan wali hakim. Jangan karena kemudian takut malu kepada orang menyembunyikan fakta hukum ini, sampai-sampai ditutupi. Akhirnya apa? Nanti dampaknya prosesi akdun nikah anaknya ini menjadi tidak sah. Karena apa? Karena yang mewalikan itu secara hukum belum dianggap sebagai wali. Memang itu bapak biologisnya betul, tetapi ketika membuai belum disahkan secara hukum, maka belum dianggap sah secara syariat. Makanya ini yang harus diperhatikan. Maka kita kalau punya anak perempuan itu dihati-hati. Kita jaga jangan sampai terjadi hamil sebelum nikah.
karena nanti prosesnya atau rentetan hukumnya jadi panjang. Ini untuk pernikahan. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali, ada saksi. Saksi ini juga penting, bagian dari prosesi akad nikah. Kemudian ada mahar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy fi azwaji ad'iyatihim iza qadaw minhunna wa tara. Kata Allah Subhanahu wa taala fi azwaji, untuk menikahi laki-laki ad'iyaihim, anak angkat kamu, iza qadaw minhum, ketika telah diceraikan, minhunna, dari istrinya. Jadi ketika sudah selesai hubungan pernikahannya antara Zaid dan Zainab, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab. Karena ini adalah perintahnya Allah. Allah mengatakan zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Nikailah Zainab karena ini akan menjadi contoh, menjadi panduan hukum untuk kita, untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana amrullahi maf'ula. Wa kana amrullah, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu maf'ula, pasti akan terjadi. Ini diantara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 'alan nabiyyi min haraj, dan tidak ada 'alan nabiyyi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, min haraj, keberatan apapun, fi ma faradallahu lah, terhadap apa yang sudah Allah perintahkan kepadanya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, maka menjadi ketetapannya Allah fil ladzina khalau min qabl, yaitu pada nabi-nabi min qabl, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan atau ketetapan ini juga menjadi ketetapan nabi-nabi sebelumnya. Maka nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mempunyai banyak istri. Jadi sekali lagi, banyaknya istri itu bukan karena sifat nafsu yang dibesarkan, tetapi apa? Ada sirriyah, rahasia yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Misalnya Rasulullah SAW itu punya istri banyak bukan karena nafsu seksualnya, tetapi di situ ada nilai-nilai dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi misalnya ada seorang yang kemudian meninggal dunia di medan peperangan, sementara meninggalkan seorang janda atau istri, maka daripada kemudian terabaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi. Ada lagi misalnya Sofiyah. Sofiyah itu istri dari pemuka orang-orang Yahudi. Jadi pemuka orang Yahudi kemudian berperang dengan Rasulullah SAW dan dia itu mati. Maka istrinya ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang asalnya itu mau dinikah oleh para sahabat, tetapi kata Rasulullah, ini adalah istri pemuka, maka tidak layak kecuali hanya boleh dinikahi oleh orang yang terhormat. Makanya kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menikahi perempuan-perempuan itu bukan karena apa-apa, tapi karena memperlebar dakwahnya beliau Rasulullah, atau juga menjaga para janda-janda yang ditinggal mati ketika berperang. Jadi bukan karena nafsu
biologisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Zainab. Yang Zainab ini dari keluarga terhormat dari suku Quraisy, yang kemudian dinikahkan Rasulullah dengan Zaid, yang Zaid itu notabene-nya adalah bekas budak. Maka ini ada kesenjangan. Kalau dalam bahasa fikihnya ini tidak sekufu, tidak seimbang. Makanya di dalam fikih itu kafaah atau sekufu ini menjadi penting. Sekufu itu apa? Sekufu itu imbang. Misalnya kita ini muslim, maka tidaklah elok kemudian kalau anak kita menikah dengan non muslim. Itu namanya enggak kafaah, enggak seimbang. Atau misalnya ada orang kaya, kita kaya atau kita miskin nikah dengan orang yang kaya raya atau dengan orang yang sangat miskin. Ini juga nanti jadi masalah, jadi problem. Mungkin awalnya sih enggak masalah, karena memang lagi cinta-cintanya, lagi istilahnya pacaran, itu biasanya tidak memperdulikan itu. Tetapi nanti kalau sudah nikah, membangun rumah tangga, perbedaan yang sangat mencolok itu nanti jadi kendala. Darah biru dengan darah merah, ini biasanya nanti jadi kendala. Orang kaya dengan yang miskin banget, itu jadi kendala. Atau misalnya anak kita itu pinter banget, S1, S2, S3, dapat calon SD saja nggak lulus. Ini jomplang, akan jadi kendala masalah. Makanya di dalam fikih itu disebutkan di antara yang disarankan kalau kita menikahkan anak atau mencarikan jodoh anak itu yang kafaah, sepadan. Oh, anak saya ini kuliah, ya paling tidak calonnya ya kuliah. Oh, saya ini ekonominya begini, ya kira-kira selevel lah begitu. Jangan terlalu jeglek. Sebab apa? Kalau terlalu jeglek, nantinya itu jadi masalah. Oh, problemnya ini pasti kemudian sedikit diulik-ulik jadi besar, akhirnya jadi masalah. Nah, ini fikih syariat itu betul-betul memberikan satu panduan saran agar kita di dalam menjalani bahtera rumah tangga itu ya tidak terlalu jeglek. Ujian pasti ada, tetapi ujian dari Allah ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Tapi kalau tadi dalam pencarian, wah itu ketoke sugih banget, kemudian anak kita ojo-ojoi ben dadi mantune wong sugih. Pas awal enggak apa-apa, tapi nanti dalam perjalanan rumah tangga seringkali menjadi kendala, cekcok yang susah untuk diurai. Apalagi kafaah dalam agama. Kita muslim, calonnya non muslim. Meskipun itu mau masuk ke agama kita, alhamdulillah, tapi ini jadi kendala kalau anak kita ini nggak bisa ngomong. Kalau anak kita ini nggak bisa didik, ini jadi masalah. Ya syukur kalau agama anak kita kuat, bisa ngeret, bisa didik, bisa kemudian menjadikan keluarganya keluarga Islam, itu bagus, perjuangan yang bagus. Tetapi kalau anak kita ini mungkin secara basic agamanya nggak kuat, nggak bisa membimbing pasangannya yang dari non muslim, meskipun masuk Islam menjadi mu'alaf, ini seringkali juga menjadi kendala. Maka supaya aman saja, ya dalam masalah agama cari yang sama-sama muslim, lebih gampang. Jadi tidak memulai dari nol lagi. Meskipun tidak mengapa, misalnya anak kita kok dilala calonnya non muslim nggak apa-apa, tapi dari awal sudah dikasih tahu, dikasih bimbingan bahwasanya ini berat nanti kalau kemudian menikah betul. Ayo sama-sama belajar dari awal.
Ini dipelajari, kemudian dibimbing juga oleh orang tua, insya Allah bisa. Tapi kalau kemudian anak kita malah katutan ke sana, lah ini na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana amrullahi qadran maqdura. Dan perkaranya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu ketetapan makzura yang pasti akan berlaku. Ini apa yang ditetapkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi hukum. Hukum yang diambil tadi bahwasanya menikahi bekas anak angkatnya itu adalah boleh. Kalau sudah dicerai kemudian dinikah oleh orang tua angkatnya boleh. Yang kedua, bahwasanya secara hukum di dalam pernikahan adalah tidak boleh nikah itu tanpa wali, harus menghadirkan wali. Jadi syarat-syarat tentang pernikahan ini harus diperhatikan dengan baik. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian ayat yang ke-37 dan 38. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada. Nggih, monggo.